Meninggal saat melahirkan. Dahulu di daerah Bekasi, Desa Jatiluhur, Kampung Pedurenan, kehiduplah sebuah keluarga kecil, yaitu pasangan Pak Sowandi dan Ibu Sri. Mereka hidup dalam kesederhanaan, namun nampak bahagia. Walaupun sang suami mata pencahariannya hanyalah seorang buruh serabutan, kebetulan waktu itu Ibu Sri sedang mengandung anak kedua mereka. Ibu Sri adalah tetanggaku. Hampir setiap malam beliau nonton TV di rumahku. Maklum dengan keadaan yang serba pas-pasan itu, ia tak sanggup untuk membeli pesawat televisi, dan mungkin uangnya digunakan ke hal-hal lain yang lebih penting dari itu. "Wah, bentar lagi mau lahiran, Bu," celetuhku kepada Ibu Sri. "Anaknya perempuan atau laki-laki ya?" sambungku sambil tersenyum. "Apa saja sekasihnya yang di atas," ujar Ibu Sri yang nampak bahagia. Malam pun semakin larut. Akhirnya Ibu Sri pulang ke rumahnya. Seminggu setelah pembicaraan kami waktu itu, Ibu Sri melahirkan. Namun pada saat itu suasana di kampungku begitu kelam, gelap dan hujan pun turun dengan derasnya. Ibu Sri melakukan persalinan di rumahnya, dibantu oleh seorang dukun kampung sekitar. Aku juga kurang begitu paham dengan apa yang terjadi pada saat itu. Tiba-tiba saja ibuku berlari-lari sambil memanggil para tetangga yang lain, karena Ibu Sri katanya sangat sulit ketika melahirkan. Suami Ibu Sri, Pak Sowandi, sampai-sampai naik ke atas genteng dengan membawa dandang, tempat untuk memasak nasi, sambil teriak-teriak, "Sri, Sri, pulang Sri," karena pada waktu itu Ibu Sri seperti orang kesurupan. Benar-benar hari yang mencekam. Dan malamnya dikabarkan bahwa Ibu Sri akhirnya meninggal dunia. Beliau meninggal saat melahirkan, namun bayinya selamat dan berjenis kelamin perempuan. Semenjak kematian Ibu Sri, setiap malam suasana kampung kami sangat berbeda, begitu mencengkam. Setelah 7 hari 7 malam, diadakan pengajian dan tahlilan untuk almarhumah. Pamanku mengangkat anaknya Ibu Sri yang baru lahir itu untuk dijadikan anak angkatnya. Maklum, pamanku memang tidak mempunyai anak perempuan, semua anaknya laki-laki. Setelah 40 hari kelahiran anak itu, pamanku mengadakan syukuran dan pengajian untuk anak yang baru saja beliau angkat itu. Beliau pun memberi nama anak itu Suryani. Semalam sebelum acara itu dilaksanakan, kebiasaan di kampung kami adalah banyak para tetangga yang datang membantu untuk mengolah dan menyiapkan makanan. Dan malam itu pun aku dan ibuku berada di rumah pamanku. Ibuku sedang bantu-bantu juga bersama para warga yang lain. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Aku haus dan bermaksud mengambil minum di dapur paman. Pada saat aku mau menuangkan air ke gelas, tiba-tiba saja aku mendengar suara tertawa cekikikan dari arah belakang rumah pamanku. Kebetulan waktu itu orang-orang sedang berada di ruang tengah, jadi aku hanya sendirian saja di dapur. Awalnya aku kira itu suara ibu-ibu warga, tapi ngapain juga malam-malam begini dia ada di belakang rumah pamanku. Sedangkan semua orang tahu bahwa di sana banyak terdapat kuburan. Sontak aku merinding. Bulu kuduku berdiri seketika. Apalagi saat suara tertawa itu terdengar lagi, dan kini suaranya terdengar sangat mengerikan. Astagfirullah, dengan berbata-bata. Berapa kali aku mengucapkan istighfar. Aku lemas bukan main saat itu. Dengan cepat aku langsung lari meninggalkan dapur pamanku. Aku berpikir mungkin pada waktu itu Ibu Sri datang mau melihat anaknya,
karena malam itu anaknya nangis terus-terusan. Waktu pun berlalu, Suryani dengan usianya yang baru 3 bulan itu akhirnya pergi, menyusul ibunya meninggalkan kami semua.